Pendengar Trijaya, sektor UKM diharapkan dapat menjadi penopang dan juga pendorong pertumbuhan perekonomian nasional setelah terdampak pandemi COVID-19. Sejumlah pihak pun terus memberikan pendampingan bagi UKM untuk dapat meningkatkan bisnisnya, termasuk dari kalangan perbankan. Salah satu kalangan perbankan yang turut dalam pendampingan tersebut adalah CIMB Niaga, yang memang selama ini dikenal konsisten memberikan produk dan program bagi segmen UKM, dan juga telah menjadi keahlian utama dari CIMB Niaga sejak lama. Bagaimana strategi dari CIMB Niaga dalam mendorong pertumbuhan UKM di tahun 2022? Kita akan bahas dalam perbincangan yang insya Allah akan menarik dan memberikan wawasan bagi kita semua. Dan alhamdulillah di kesempatan kali ini saya sudah bersama narasumber dari CIMB Niaga. Segera saya sapa Head of Emerging Business Banking CIMB Niaga. Saya sapa Bapak Tony Tarjo. Selamat sore Pak Tony. Selamat sore Bung Margi, selamat sore para pendengar Radio Trijaya FM. Salam sehat, sukses untuk kita semua. Salam sehat juga. Pak Tony segar sekali hari ini. Bung Margi juga kelihatannya luar biasa nih, kelihatannya segar, wajahnya sehat. Alhamdulillah. Ini kalau melihat wajah Pak Tony sepertinya prospek perbankan cerah nih di tahun ini. Insya Allah, kita harus selalu optimis. Optimis, siap. Itu yang menarik dari CIMB Niaga, selalu optimis menghadapi apapun situasi dan kondisinya. Baik, Pak Tony, langsung saja kita ingin tahu mengenai bagaimana CIMB Niaga melihat perkembangan sektor UKM di tahun 2022 ini. Ya, terima kasih Bung Margi. Tentunya kondisi pandemi COVID yang sudah terjadi 2 tahun ini mempengaruhi semua pihak, termasuk juga para pelaku UKM, ya. Bahkan mungkin pelaku bisnis ini adalah salah satu sektor yang paling terimpact luar biasa, ya. Nah, tentunya banyak juga pelaku bisnis yang usahanya menurun, bahkan ada beberapa yang harus menutup bisnis dan usahanya. Nah, tentunya ini suatu tantangan berat di mana semua pihak perlu bergandengan tangan dan membantu sektor UKM untuk bisa segera bangkit. Bung Margi. Oke, ini tampaknya CIMB Niaga sudah mengidentifikasi ya tantangan-tantangan yang akan dihadapi. Dan menurut CIMB Niaga, menurut Pak Tony, apa saja Pak tantangan untuk sektor UKM di tahun ini? Ya, nah tentunya untuk UKM ini bisa bangkit perlu dukungan dari semua pihak. Dari pihak pemerintah, di mana saya lihat juga pihak pemerintah banyak sekali melakukan usaha-usaha dan inisiatif untuk membantu UKM. Nah, tentunya kalau saya lihat pihak bank perlu juga agresif dan mendukung ya para pelaku UKM untuk mereka bisa segera bangkit. Nah, saya percaya di sini pihak bank ini memainkan peranan yang sangat penting untuk kebangkitan sektor UKM di Indonesia, Bung Margi. Oke, artinya tantangan juga bisa menjadi peluang ya, Pak Tony ya? Benar. Saya selalu percaya bahwa di dalam semua tantangan pasti ada kesempatan, Bung Margi. Siap. Nah, tentunya ini yang kita harus segera jalankan nih, Bung Margi. Nah, pertanyaannya bagaimana CIMB Niaga menangkap peluang itu, Pak Tony? Ya, nah saya percaya bahwa di dalam tantangan tersebut ada kesempatan, ya, di mana pihak bank ini perlu secara agresif membantu para nasabah dan para pelaku UKM. Cara bantunya gimana nih, Bung Margi? Nah, tentunya untuk nasabah-nasabah yang kesulitan melakukan pembayaran karena tantangan pandemik ini, kita bantu dengan program-program untuk meringankan kewajiban membayar customer. Kedua, di tengah situasi pandemik, bank juga perlu tetap menyalurkan kredit dan membantu para pelaku UKM. Nah, disinilah saya lihat kesempatan di mana bank-bank itu kalau mereka tetap agresif melayani customer dan pada waktu pelaku UKM ini bangkit, tentunya nasabah itu akan selalu ingat nih dengan bank yang membantu mereka. Nah, disinilah saya lihat kesempatan bagi CIMB Niaga untuk terus ada di market dan membantu pihak UKM, Bung Margi. Ya, apalagi selama ini kan CIMB Niaga dikenal konsisten memberikan produk dan program bagi segmen UKM ini ya, Pak Tony. Benar, baik. Benar. Terima kasih Pak Tony, nanti kita lanjut lagi dan pendengar Trijaya masih ada sejumlah hal-hal lain yang akan kita kulas dan kita bahas bersama Pak Tony terkait dengan sektor UKM. Jadi tetaplah bersama kami di Trijaya FM.
Baik pendengar Trijaya, Anda masih bersama kami di Trijaya Hot Topic Petang. Margi Sarif masih bersama Anda dan kita masih bicara soal pertumbuhan sektor UKM, di mana kita akan bicara mengenai strategi CIMB Niaga, sambut kebangkitan usaha kecil menengah atau UKM. Tadi di awal Pak Tony sudah menyinggung ya mengenai strategi dari CIMB Niaga. Kita ingin tahu lebih jauh. Pak Tony, bagaimana strategi dari CIMB Niaga yang akan diterapkan di tahun 2022 dalam rangka kebangkitan sektor UKM ini? Ya, terima kasih Bung Marki. Kalau saya lihat tentunya salah satu yang kita harus pakai strategi adalah digitalisasi. Di mana kalau saya lihat sekarang teknologi juga sudah maju sekali dan banyak sekali sektor masyarakat itu sudah biasa dengan teknologi, termasuk pelaku UKM. Nah, tentunya kalau kita lihat di tengah kondisi COVID, tentunya kalau terlalu banyak customer harus datang ke cabang untuk buka rekening, untuk dapat pinjaman, kan menimbulkan resiko buat customer. Nah, disinilah kita melihat peluang digitalisasi, di mana kita membuat banyak terobosan, memudahkan customer untuk mendapatkan akses layanan dari bank. Nah, itu menurut saya salah satu strategi penting yang dilakukan CIMB Niaga untuk membantu para pelaku UKM tuh, Bung Mardi. Oke. Selain sisi digital, ada strategi apa lagi, Pak Tony? Ya, kedua adalah tentunya kami selalu memberikan pelatihan kepada para marketing kami, karena menurut saya sangat penting sekali marketing kami itu mengerti kebutuhannya customer, kemudian menawarkan layanan-layanan dan produk yang tepat. Ya, kami ada 400 marketing kami dari Medan sampai Jayapura yang selalu siap membantu para pelaku UKM. Nah, kemudian tentunya juga sesuai dengan arahan pemerintah, kami selalu memberikan suku bunga yang menarik. Karena menurut saya, para pelaku UKM ini perlu dibantu nih. Kalau suku bunga pinjaman kami menarik dan bisa di affordable lah untuk customer UKM. Nah, tentunya customer UKM ini bisa mendapatkan layanan pinjaman dari bank dan mereka bisa mengembangkan bisnisnya nih, Bung Margi. Nah, menurut saya itu beberapa strategi yang sangat-sangat penting yang kita jalankan, Bung Margi. Oke, Pak Tony, ada strategi lain nggak untuk melengkapi strategi-strategi tadi yang menurut saya sudah keren di era seperti sekarang ini? Nah, contohnya saya beberapa hal yang menurut saya sangat bagus. Satu, kami melengkapi marketing kami dengan satu tools ya atau satu iPad, di mana kalau customer butuh pinjaman itu tidak perlu datang ke cabang, Bung Margi. Jadi marketing kami yang datang, datanya tinggal di-input di iPad-nya marketing kami, langsung datanya terkirim di kantor pusat. Tujuannya apa? Prosesnya jadi cepat, Bung Margi. Nah, menurut saya memberikan proses yang cepat itu sangat penting untuk membantu pelaku UKM. Nah, kami juga punya platform lain namanya Biz Channel nih, Bung Margi. Di mana kalau sudah jadi nasabah CIMB Niaga, mau kebutuhan apa aja, mau transfer, mau bayar pajak, semua bisa dilakukan melalui Biz Channel, dilakukan 24 jam sehari dari tempat usaha customer atau rumah customer. Jadi tidak perlu keluar rumah lagi. Jadi tetap terjaga kesehatannya tuh, Bung Margi. Oke, tetap aman dan tetap sehat ya Pak Tony ya. Benar, Bung Margi. Ini tampaknya nasabah CIMB Niaga tidak hanya dimudahkan, tapi dimanjakan sepertinya nih Pak Tony ya. Benar, dengan sejumlah fasilitas dan layanan tadi. Baik. Terima kasih Pak Tarjo. Nanti kita lanjut lagi karena saya masih penasaran ya. Ini ada produk apa saja dan program apa saja untuk sektor UKM. Pendengar Trijaya nanti akan kita lanjutkan di segmen berikutnya. Kita masih bersama Head of Emerging Business Banking dari CIMB Niaga, Bapak Tony Tarjo. Nanti kita akan lanjutkan perbincangannya setelah pesan-pesan berikut ini. Terima kasih pendengar Trijaya, Anda masih bersama kami di Trijaya FM, The Real News and Information, dan kita masih lanjut di perbincangan mengenai strategi CIMB Niaga, sambut kebangkitan UKM. Margi Sarif masih menjadi host Anda, dan kita masih bersama Head of Emerging Business Banking dari CIMB Niaga, Bapak Tony Tarjo. Pak Tony, saya penasaran nih, ada program dan produk apa dari CIMB Niaga untuk sektor UKM ini? Ya, Bung Margi, jadi saya melihat bahwa untuk bisa mendukung sektor UKM, CIMB Niaga ini tidak bisa hanya sendiri saja. Nah, kami perlu menggandeng partner nih. Nah, jadi dalam hal ini kami ada kerjasama
partnership dengan para pelaku fintech. Kenapa? Karena fintech ini kan juga agresif dan mereka juga banyak menyalurkan dana kepada para pelaku UKM. Nah, dengan bank bekerja sama dengan fintech, tentunya penyaluran kredit bisa lebih cepat, sehingga para pelaku UKM ini bisa bangkit. Itu satu. Kedua, CIMB Niaga juga kami menjalin kerjasama dengan banyak developer. Artinya kami melihat bahwa pelaku bisnis kan perlu tempat usaha. Mereka perlu beli ruko, mereka perlu beli gudang. Nah, tentunya kalau ada kerjasama dengan para developer terkemuka, satu, kami memudahkan proses kalau nasabah butuh tempat usaha. Kedua, kami bisa memberikan layanan cepat. Ketiga, tentunya kalau developernya reputasinya baik, customer kan juga nyaman pada waktu membeli investasi properti tersebut. Nah, jadi menurut saya sinergi atau kerjasama antara bank dengan pihak-pihak lain itu penting, Bung Margi. Supaya apa? Memberikan layanan terbaik kepada nasabah UKM supaya mereka bisa segera bangkit bisnisnya. Nah itu Bung Margi, kalau saya lihat. Oke. Nah di era sekarang ini kan pasti masyarakat atau nasabah selalu mempertanyakan apa bedanya dengan produk dari pihak lain atau dari bank lain. Apa yang menjadi nilai tambah dari produk yang ingin diambil begitu ya. Nah untuk emerging business banking CIMB Niaga apa nih nilai tambah dan yang membedakannya dengan yang lain, Pak? Ya, Bung Margi, kalau saya boleh jualan sedikit nih ya, ada beberapa yang merupakan nilai lebih. Satu, monggo silakan buka lapak Pak Tony. Oh, siap, Bung Margi. Satu, kami selalu menyediakan proses yang cepat karena menurut kami kecepatan itu penting. Kedua, kami punya tenaga marketing yang handal dan mengerti mengenai produk dan layanan yang tepat untuk customer. Ketiga, kami selalu memberikan suku bunga yang menarik. Keempat, kami selalu melakukan digitalisasi supaya proses nasabah itu mudah. Kelima, kita itu punya partnership dengan banyak pihak supaya customer membutuhkan layanan apapun, kami CIMB Niaga siap melayani customer. Nah, diharapkan dengan kelima hal tersebut, CIMB Niaga benar-benar bisa menjadi salah satu bank ya di Indonesia yang mendukung kebangkitan UMKM supaya Indonesia tambah bangkit, tambah makmur ke depannya sehingga menjadi negara yang luar biasa. Amin. Oke, baik. Jadi tadi ada 5 nilai tambah atau kelebihannya ya, atau yang menjadi pembeda dibandingkan yang lain ya, Pak Tony. Baik. Terima kasih Pak Tony. Sebelum kita akhiri, kalau misalnya pendengar atau masyarakat ingin tahu lebih jauh produk dari CIMB Niaga, terutama untuk emerging business banking CIMB Niaga ini, kita keponya kemana nih? Cari tahunya kemana nih, Pak Tony? Ya, thank you nih Bung Margi untuk support yang diberikan kepada CIMB Niaga. Nah tentunya banyak sekali nih channel-channel yang customer bisa kontak. Satu, kita punya Instagram loh. Jadi kita udah seperti anak-anak muda nih semuanya aktif di Instagram ya. So Instagram @CIMB_Niaga. Kita juga ada di Facebook ya, Facebook CIMB Niaga bisa di search ya. Twitter, kita juga punya Twitter di CIMB Niaga. Nah tentunya layanan-layanan ini sosial media ya bisa menjadi akses buat para pendengar Trijaya FM yang ingin mendengarkan atau mendapatkan informasi lebih lanjut. Demikian Bung Margi. Oke, baik. Terima kasih. Jadi silakan ya pendengar Trijaya di mana-mana berada. Kalau Anda tertarik, mungkin saat ini tengah mengembangkan bisnis UKM, silakan bisa dikepoin nih kira-kira produk-produk dan layanan apa saja, program apa saja yang mungkin bisa membantu Anda untuk pengembangan usaha Anda di sektor usaha kecil menengah atau UKM. Baik, Pak Tony, terima kasih sudah bersama Trijaya FM di kesempatan sore hari ini untuk pencerahannya. Semoga bermanfaat tidak hanya untuk kita tapi untuk seluruh masyarakat Indonesia ya, karena memang kita butuh support dari semua kalangan ya. Kita harus kerja bersama untuk keluar dari pandemi, termasuk untuk pendampingan sektor UKM, di mana seperti yang sudah saya di awal tadi saya sampaikan ya bahwa CIMB Niaga ini memang konsisten memberikan produk dan program bagi segmen UKM dan memiliki keahlian di produk tersebut. Sekali lagi, Pak Tony, terima kasih. Sehat selalu, sukses selalu untuk CIMB Niaga. Salam sehat. Selamat sore, Pak Tony. Terima kasih, Bung Margi. Sehat selalu untuk kita semua. Salam. Terima kasih.
Demikian pendengar Trijaya perbincangan kita bersama Bapak Tony Tarjo. Beliau adalah Head of Emerging Business Banking dari CIMB Niaga. Kita bicara soal strategi CIMB Niaga sambut kebangkitan UKM. Terima kasih kepada Anda pendengar Trijaya yang sudah menyimak perbincangan kita. Semoga bermanfaat dan insya Allah kita jumpa lagi di lain kesempatan. Sukses untuk kita semua dan sukses juga untuk CIMB Niaga. Saya Margi Sarip mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.